Halo keluarga Duta Kerajaan. Sepanjang bulan Juni ini kita akan terus belajar mengenai keluarga. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama dan tertua yang diciptakan oleh Allah. Keberadaannya sudah ada lebih dulu, jauh sebelum lembaga-lembaga lain seperti kerajaan, pemerintahan, bahkan gereja dibentuk. Keluarga pertama yang diperkenalkan oleh Allah tercatat dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu setelah Allah berfirman, Ia mengambil rusuk Adam dan jadilah Hawa yang kehadirannya dikatakan sebagai penolong bagi Adam. Kata rusuk atau dalam bahasa Inggris menggunakan kata chamber memiliki arti ruang. Itu artinya bahwa Allah mengambil rusuk Adam tercipta melalui sebuah ruang yang kosong dalam diri Adam yang harus dilengkapi oleh Hawa. Itulah kenapa Hawa hadir untuk melengkapi keberadaan Adam di muka bumi. Sama halnya dengan Adam dan Hawa, keluarga tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan satu individu saja yang berperan. Semua anggota keluarga harus mengambil tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang sudah ditentukan oleh Allah. Suami atau ayah berperan sebagai seorang kepala atau pemimpin. Tugasnya yang pertama jelas tunduk kepada Allah, mengayomi keluarga, memelihara, menjaga, dan melindungi. Kemudian istri atau ibu memiliki peran tunduk pada suami, hormat kepada pemimpin keluarga, serta mengasihi keluarganya. Bahkan anak-anak pun punya peran untuk tunduk kepada orang tuanya. Bayangkan sebuah keluarga jika salah satu individu tidak berfungsi dengan baik, maka keluarga itu akan timpang dan akhirnya jatuh. Sama seperti Adam dan Hawa yang melenceng dari fungsinya. Adam tidak mampu menasihati Hawa, Hawa tidak tunduk pada Adam dan Allah. Maka akibatnya mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Apa peran Anda dalam keluarga saat ini? Berfungsilah dengan baik sesuai peranan Anda. Ingat, Tuhan menciptakan keluarga Kristen bukan hanya untuk melahirkan keturunan sebanyak-banyaknya, namun ada tujuan yang lebih mulia yang harus dikerjakan, yaitu membawa keluarga kita menggenapi misi Allah di muka bumi ini. Pastikan keluarga yang kita bangun kokoh di dalam Tuhan, berfungsi dengan baik dan menyelesaikan misinya bagi kita. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa ya pada pagi hari ini ya. Oke, nah kalau dilihat-lihat nih kayaknya Felin sudah rapi, udah siap untuk ibadah nih. Rapi banget ini. Mantap, mantap, mantap. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan hatinya untuk ibadah pada pagi hari ini? Haleluya. Boleh tengok samping kiri kanannya. Boleh berjabat tangan, katakan hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Boleh salami sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Saudara. Boleh keluar dari bangkunya, boleh keluar dari tempat duduknya. Kita boleh memberikan salam kita yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara yang ada hadir pada pagi hari ini. Oke Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus tertanam di gereja ini, nanti setelah ibadah selesai dapat menghubungi pengurus gereja atau dapat menghubungi Bapak Johan atau Saudari Dela. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Pastor Oci di gereja ini. Berikut kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan.
Shalom jemaat Tuhan, berikut beberapa pengumuman dalam sepekan. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah Trisi atau City Church Celebration yang diadakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni bertempat di GBI Asem 3, Tegal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini, setelah ibadah ini selesai, dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Johan. Selanjutnya, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah Dekom yang diadakan setiap hari Selasa untuk area Jatibarang dan hari Rabu untuk area Brebes. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam ibadah Dekom ini, dapat menghubungi Saudara Johan untuk informasi lebih lanjut. Adapun tempat Dekom yang akan saya sebutkan, yang pertama, Dekom Talitakum bertempat di rumah Ibu Yan Giok. Dekom Gracia bertempat di rumah Saudari Cencen. Dekom Agape, tempat akan menyesuaikan. Dekom Bethlehem bertempat di rumah Bapak Wiyanto. Dekom Gloria bertempat di rumah Bapak Edi Santoso. Dan Dekom Favor bertempat di rumah Bapak John. Pengumuman yang terakhir disampaikan kepada seluruh pelayan Tuhan bahwa pendaftaran retreat pelayan Tuhan akan ditutup pada tanggal 20 Juni. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftarkan diri untuk acara ini, dapat mendaftarkan diri secepatnya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Della. Demikian pengumuman dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sepekan sudah berlalu, sudah kami lalui besertamu ya Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan dan berkat-Mu ya Bapa di surga. Dan hari ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur atas segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya ya Tuhan. Biarlah hari ini kami memuji Engkau dengan penuh sukacita. Kami mengagungkan nama-Mu ya Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi yang akan melakukan tugasnya hari ini ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan berkati WL, singer, juga pemain musik, LCD, sound system, dan juga aser. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu membuat mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami ya Bapa di sorga. Mengurapi kami semuanya yang hadir pagi ini Tuhan. Dan kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu akan terus kami dengarkan dan akan kami berusaha untuk melakukannya ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah suluh bagi kami, bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Untuk kami mengikuti Engkau di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Firman-Mu adalah terang dalam langkah kami ya Bapa. Marilah Allah Roh Kudus, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Biarlah urapan kuasa-Mu akan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kami ya Bapa di sorga. Kami percaya Roh Kudus pun akan mengiringi kami dalam perjalanan hidup ini ya Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Marilah Bapa, beracaralah Tuhan pada ibadah pagi ini ya Bapa di sorga. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami pagi ini. Dan kami semuanya akan bersuka-suka memuji kebesaran dan keagungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah pagi ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita tetap
sempurna. Amin. Amin. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Kita nyatakan Dia sebagai Allah kita. Sebagai Allah yang selalu menyertai di setiap langkah kita. Katakan di tiap langkahmu, tersedia petunjukmu. Di tiap langkah
pujian bagi Allah kita, bagi setiap kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal.
menjadi bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan perkataan-Mu. Mari bicara buat kami. Bicara buat kami. Kami berdoa sesaat ke depan kami mau fokus kepada firman Tuhan. Kami fokus kepada kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Mari saudara semua yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Yes. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Beberapa minggu belakangan ini ya ada sebuah yang biasanya dilakukan oleh banyak gereja dan banyak anak Tuhan ya. Mulai dari kematian Kristus, terus kebangkitan Kristus kita rayakan. Terus kemudian ada waktu di mana kita menanti untuk pencurahan Roh Kudus ya. Dan gereja pada umumnya melakukan hal tersebut ya bersama-sama. Ya, berdoa sekian lamanya seperti murid-muridnya dulu ya di loteng di Yerusalem menanti bagaimana caranya Tuhan supaya boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah hari ini saya mau kasih judul dipenuhi oleh Roh Kudus tanda tanya. Bukan statement tapi dipenuhi oleh Roh Kudus tanda tanya. Nah tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan sama-sama lihat slide yang sudah saya siapkan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara Roh Kudus itu hanya sebuah nama atau dia adalah pribadi? Pertanyaannya itu sederhana. Hanya sekedar nama atau sebuah pribadi? Rata-rata jawabannya pribadi dong Pak. Oke, good. Pribadi pastor. Bukan cuma sekedar nama, pribadi. Nah tapi pertanyaannya, kalau dia adalah sebuah pribadi, hal terkecil apa yang kita lakukan kepada sebuah pribadi? Itu pertanyaan. Karena nanti sebentar ke depan saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk naik levelnya. Bukan cuma sekedar tahu bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus cuma sekedar nama yang seliweran yang ya namanya juga orang Kristen ya pasti Roh Kudus lah Pak. Masa gak ada Roh Kudus? Itu namanya menghujat Roh Kudus, itu namanya wah itu gak beres itu. Namanya orang Kristen ya pastilah percaya ada Roh Kudus. Iya percaya ada Roh Kudus. Tapi seringkali Roh Kudus cuma hanya sekedar nama. Nah pertanyaannya hal sekecil apa? Hal terkecil apa yang kita lakukan untuk sebuah pribadi? Nah, saya sempat telepon sama anak-anak saya. Ya jujur kata. Hari-hari ini saya harus belajar untuk menerima. Mungkin Kohensan sama Cevince sudah lebih dulu ya. Lebih dulu. Saya baru menyusul. Atau jangan-jangan saya duluan baru Kohensan sama Cevince. Saya tidak tahu nih. Tapi saya mulai harus belajar menerima sebuah keadaan. Ya. Dulu waktu anak-anak masih kecil. Waduh saya direpotkan luar biasa. Ya, harus antar anak sekolah, jemput lagi. Dad, mau ketemu sama teman-teman kongko-kongko. Duitnya. Dad, aku mau ketemu sama teman-teman mau pergi tamasya bareng. Duitnya. Dad, tolong Dad, nanti jemput di sini. Waduh, nanti mau main di sini. Aduh, ya saya direpotkan. Resiko punya anak begitu, Bapak Ibu Saudara. Siapa di tempat ini yang udah punya anak? Belum punya anak atau enggak punya anak? 1, 2, 3. Oh punya anak semua di sini. Oh belum punya. Ya jelas kamu belum menikah. Sudah menikah? Oh belum. Ya wajar nggak punya anak lah. Kalau udah menikah, yang udah menikah
tapi belum dikaruniai anak. 1, 2, 3, boleh angkat tangan. Wih, enggak ada, puji Tuhan, luar biasa, subur-subur. Oh ada. Nah Bapak Ibu ya, kalaupun belum dikasih atau dikarunia anak, ada hal-hal yang harus disyukuri Pak. Karena saya dikarunia anak, aduh repotnya bukan main Pak, saya jujur. Jujur ini kalau ada anak saya 2 juga saya bilang, aduh repot Pak. Ya, dulu waktu lagi kecil harus ganti pampers, harus pipis, harus saya kena, mohon maaf kena pupupnya Pak. Diompolin Pak, wah banyak lah Pak kerepotan. Nah hari-hari ini saya bersyukur satu sisi karena saya udah gak direpotin lagi Pak. Ya, karena anak-anak saya dua-dua udah bisa pergi kemana sendiri, udah bisa kongko sendiri, ya udah bisa cari uang sendiri, udah waduh minim sekali. Dad, duit, Mom, duit. Nah sudah nyaris lah, nyaris. Hanya yang kecil aja. Yang kecil, tapi itu pun juga udah kerja. Jadi ya lumayan lah. Nah, apa yang saya rasakan hari-hari ini? Saya harus belajar menerima keadaan. Dulu direpotkan, tapi kelebihannya apa? Saya merasa bahwa diri saya jadi seorang ayah dan seorang ibu yang diperlukan sama anaknya. Mami, Daddy, aduh. Itu hal yang paling dibanggakan ya. Biar bagaimanapun ya, begitu dipanggil, Mami, Daddy, wah happy gitu ya. Tapi belakangnya itu, kalau cuma manggil nama doang aman. Tapi begitu ke belakang, tolong antar, aduh. Istri saya bekerja 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sementara saya waktunya lebih fleksibel karena hamba Tuhan. Jadi tugas pengantaran antar jemput anak sekolah selalu saya. Ya. Dan gak mudah Pak. Tapi satu sisi, Mami, Daddy, itu luar biasa sekali. Tapi mohon maaf, hari ini saya merasa sebagai orang tua seperti udah gak ada gunanya. Kenapa? Karena jarang banget Pak. Karena anak saya sekolah di luar. Jadi jarang untuk Mami, Daddy, jarang. Telepon, jarang. Itu hal yang ngenes. Sampai kadang-kala saya merasa, saya tuh masih dibutuhkan apa enggak ya? Kok enggak ada gitu telepon sedikit pun. Kadang saya yang telepon. Saya telepon pun, sorry Dad lagi kerja. Kalau enggak di off, saya enggak bisa telepon. Tapi udah selesai, ya mbok telepon gitu kan. Telepon balik, ada apa nih papinya? Ini enggak, sampai besok-besok juga enggak. Lupa dia. Dan saya merasa bahwa kayaknya saya sudah enggak dibutuhkan. Ya, nah balik pada pertanyaannya. Apakah Roh Kudus itu hanya sebuah nama? Atau Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi? Pribadi, oke. Tapi pertanyaannya, hal terkecil apa yang kita lakukan kalau Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi? Mohon maaf, hari ini banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan menganggap bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu adalah bagian dari orang-orang Kristen pada umumnya. Tapi mohon maaf, coba cek dalam hati saudara. Hal terkecil apa yang Anda lakukan kepada sebuah pribadi? Jangan-jangan sebenarnya Roh Kudus ada setidaknya merasakan apa yang saya rasakan. Saya merasa hari ini saya ada, tapi anak saya jarang manggil saya lagi, udah gak pernah. Nelfon enggak, hi Dad enggak ada. Saya yang telepon. Hello Brian. Pada saat diangkat, Dad, ada apa Dad? Dipikirnya saya ada perlu. Dipikirnya saya mungkin perlu sesuatu sama dia, enggak. Saya cuma bilang begini, enggak, saya cuma pengen dengar suara kamu. Dari dulu Daddy mah selalu begitu aja. Emang saya agak-agak sedikit romantis gitu. Jadi suka cuma dengar, oh gitu. Udah cuma gitu aja. Iya. Karena buat saya dengar suara kamu aja udah menenteramkan hati. Oh anak papa tuh masih ada. Ya masih ada lah Dad. Iya. Kalau ada tapi gimana? Saya merasa, saya bilang sama anak saya merasa bahwa saya sepertinya
Ada, tapi seperti cuma sekedar nama aja, Joshua. Udah cuma itu aja. Saya rindu, saya bilang saya rindu di telepon, saya rindu disapa. Coba pertanyaannya, hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus, iya dong, bagian dalam kehidupan kekristenan, bagian dalam hidup kita, iya dong. Tapi pertanyaannya, apakah kita dalam hidup kita pernah memanggil dia? Coba cek. Dari doa aja kelihatan Pak Ibu. Dari doa aja kelihatan. Kalau kita doa jarang nyebut Roh Kudus kan. Kita kalau berdoa, Bapa di dalam sorga. Bapa di sorga, asik. Tuhan Yesus. Tapi kadang cuma Tuhan doang. Terlalu general. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kau baik dalam hidupku Tuhan. Padahal ada yang lebih detail sih. Tuhan Yesus. Kira-kira gitu ya. Tuhan. Pokoknya kalau saya manggil Tuhan, pokoknya lo orang tahu lah ya. Pokoknya pasti Tuhan Yesus. Iya. Oke. Pernah gak kita panggil begini? Roh Kudus. Pernah gak coba? Pernah. Berapa sering? Coba. Kan katanya pribadi. Jangan-jangan sebenarnya Roh Kudus juga. Di ujung juga dia merasa. Bapa di sorga. Tuhan Yesus. Roh Kudus mah enggak. Roh Kudus mungkin merasa gini. Iya. Gue mah kagak pernah disebut nama gue. Ada sih. Tapi kagak pernah disebut. Iya apa ya? Coba pikirkan. Iya kan? Mulai hari ini. Poin pertama saya adalah. Lebih sering. Untuk menyebut Roh Kudus. Boleh dong. Roh Kudus. Pimpin aku hari ini. Aku harus buka kantor cabang. Biar aku jadi pribadi yang teliti, cekatan, kerjanya boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dimuliakan. Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus terangi hati dan pikiran saya. Roh Kudus bimbing saya, tuntun saya. Coba mulai hari ini nama Roh Kudus tuh sering-sering lah disebut. Ini udah paling minim Pak. Coba aja ntar lihat. Bentar aja. Setelah saya selesai khotbah, nanti WL-nya atau siapa yang maju ke depan coba. Begitu mau udahan coba. Coba denger, cek aja coba. Kalau boleh pakai tangan coba gini. Ini orang yang di depan ini menyebut nama Roh Kudus berapa kali ya, nama Yesus berapa kali, Bapak berapa kali. Gitu coba aja. Pasti jarang nama Roh Kudus. Paling sering doa berkat. Roh Kudus baru disebut. Dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sampai. Nah, kira-kira begitu ya. Betul gak? Coba saya bilang kira. Coba bilang kira karena bilang gini. Ini benar juga. Coba bilang benar juga. Ngaku gak? Saya ngaku loh. Saya ngaku. Kalau berdoa jarang nyebut Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada. Tuhan, Bapa. Udah itu paling pol. Bahkan kadang-kala doanya orang Kristen suka kacau kadang-kala. Bapa di dalam sorga kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Gimana coba? Kan ada 3 pribadinya. Coba bilang, Papi minta uang jajan Mami. Kamu ngomong sama siapa sih? Papi apa sama Mami? Walaupun Papi sama Mami barengan. Tapi ya coba, Pi minta duit Pi. Nah Pi minta duit Pi. Nah benar. Ya betul gak? Iya apa? Iya kan? Gimana Kohensan? Kita jadi beli speaker Civince. Loh, walaupun sama, tapi jelas fungsinya, tugasnya semua harus sama. Kalau enggak kan bingung siapa yang harus mutusin. Nah sama kita juga berdoa, coba cek aja. Kalau ada orang berdoa, coba cek. Pasti, Bapak kami bersyukur ya Tuhan. Loh, harusnya kan, Bapak kami bersyukur ya Bapak. Gitu dong. Tuhan Yesus, aku berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku ya Tuhan Yesus. Nah benar, Tuhan Yesus ujungnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam hidupku ya Roh Kudus. Nah gimana saudara? Coba agak sedikit lebih tertib sedikit gitu. Biar jadi orang Kristen tuh terstruktur gitu ya. Tuhan Yesus endingnya Tuhan Yesus. Bapak ya Bapak. Roh Kudus ya Roh Kudus. Nah poin pertama. Pastikan kita mulai lebih sering lagi untuk menyebut Roh Kudus. Menganggap bahwa Roh Kudus itu bukan cuma ada.
Tapi dia adalah sebuah pribadi yang bisa kita ajak bicara, yang kita sebut namanya, yang kita panggil namanya. Ya, coba bilang kiri kanannya, Roh Kudus rindu disebut namanya. Coba bilang kiri kanannya, Roh Kudus rindu. Nah, boleh. Coba ditampilkan slide-nya. Sudah? Siap? Kakak-kakakku, oke, ya. Nah ini, fill with Holy Spirit. Poin pertama apa tadi? Sebutlah nama Roh Kudus, itu udah paling minim. Dalam doamu, dalam bicaramu, ya, dalam hari-hari hidupmu. Sebut nama Roh Kudus. Yang kedua, ini yang saya mau tanyakan. Oke. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? 1, 2, 3 yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, coba kita lihat. Ini. Firman Tuhan berkata demikian. Enggak cukup cuma menganggap bahwa Roh Kudus ada. Enggak cukup juga cuma sekedar memanggil nama Roh Kudus dalam hidup kita sesering kita yang kita bisa. Tapi ada next yang kedua. Yang kedua adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu akan menerima, katakan sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tapi ada syaratnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Turun ke atas hidup kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan katakan demikian. So, pertanyaannya, apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Nggak tahu ya, udah apa belum ya? Nah, kalau saudara ragu-ragu, buat saudara yang udah, puji Tuhan. Tapi saudara yang ragu-ragu, yang belum, atau gue dipenuhi Roh Kudus belum ya? Nah, pastikan. Udah gak apa-apa. Selesai dari tempat ini, Roh Kudus turunlah atas hidupku. Penuhi hidupku. Kuasai hidupku. Nah, berdoa sama Tuhan. Supaya Roh Kudus turun atas hidup saudara. Memenuhi hidup saudara. Menguasai hidup saudara. Karena firman-Nya berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Artinya begini, kalau Roh Kudus yang gak turun, dalam konteks ayat ini, maka kita tidak punya kuasa. Betul? Sementara kita perlu kuasa gak? Perlu Pak. Perlu. Jangan apa-apa, selalu cari gembalanya. Dalam konteks-konteks tertentu oke. Tapi gak selalu. Koinsan, tolong, aku jerawatan. Aduh, itu mah tuh datang ke dokter kulit Pak ya. Gak usah datang ke Koinsan untuk berdoa. Tolong aku jerawatan. Loh. Atau aduh aku flu. Cari gembalanya. Apa-apa cari gembalanya. Saya yakin. Gembala yang punya hati seorang bapak. Dia gak akan cukup puas kalau apa-apa anaknya cari bapaknya. Pasti gembala yang punya hati bapak, dia senang kalau anak-anaknya bisa melakukan seperti yang bapaknya lakukan. Bahkan lebih hebat dari bapaknya. Yang percaya katakan amin. Pastilah. Ibu-ibu aja kelihatan kalau punya anak. Cerita sebelahnya, tahu gak anak saya umur 2 tahun. Udah bisa hitung-hitungan loh. Oh ya, wah luar biasa. Jangan salah. Anak gue umur 1 tahun udah bisa ngerjain kalkulus. Nah coba lihat. Ibu-ibu kan gitu, gak mau kalah. Ibu-ibu merasa minder kalau anaknya gak bisa apa-apa. Makanya dilesin biar pinter, sekolahin. Padahal belum saatnya. Tapi bagaimana caranya supaya jangan kalah. Dan kalau cerita beda. Cerita tentang anak, kalau anak lebih hebat dari bapaknya, lebih hebat dari ibunya, lebih cantik dari ibunya, lebih cantik, lebih cakep dari bapaknya. Bangganya luar biasa. Benar gak? Sama, gembala juga sama. Dia akan bangga kalau bapak ibu saudara menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan punya kuasa. Sehingga pada saat di keluarga ada sesuatu, ada huru hara, ada sakit penyakit. Ada kira-kira diserang kuasa gelap. Saudara gak dikit-dikit langsung cari. Pak Koinsan, tolong Koinsan. Enggak.
Koensan, Civince bisa melakukan tugas-tugas yang lain. Tapi sebagai seseorang yang dewasa, beda Pak. Berapa banyak di antara kita seringkali lebih banyak takutnya. Mau pipis malam-malamnya takut. Ih, tolong atulah, aku buat takut. Tolong ditemenin soalnya gelap. Please. Lah. Padahal kita nih kalau udah dipenuhi Roh Kudus, kita nih ada kuasa. Nah anehnya, anak Tuhan aneh. Lah kita yang ketakutan. Takut. Loh, sebenarnya setannya juga takut lihat saudara. Kan jadi Sri Mulatan. Jadi bingung, ini siapa yang punya kuasa? Setan apa Allah? Kan gitu. Lah kita udah dipenuhi kuasa. Beda kalau orang dipenuhi kuasa. Jangan lewat jalan itu loh, dulu ada pembunuhan. Ini dipotong kepalanya dan arwahnya gentayangan. Setannya, ngeri gitu. Saudara datang, aku nggak mau ke situ. Aku nggak mau, aku takut. Loh, beda. Kalau saudara udah dipenuhi kuasa Roh Kudus beda. Begitu datang, di situ itu ya, angker ya. Saudara lewat, bukan dengan takut saudara. Saudara lewat, datang lewat gini. Minggir, anak raja lewat. Kan gitu. Setan yang ketakutan. Nah saudara juga ketakutan. Kan itu dagelan namanya. Cilukba sama setan. Bagaimana Pak? Nggak gitu. Saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya saudara punya kuasa. Nggak takut. Boleh ke dokter, boleh. Kan dokter juga sebuah profesi yang mulia. Tapi begitu anaknya sakit, di keluarga ada sesuatu, coba praktekkan. Iya, kan Roh Kudus sudah turun ke atasku. Harusnya aku punya kuasa. Jadi jangan apa-apa. Anakku sakit, ayo dokter, bidan. Loh, nggak selalu begitu dulu. Ntar dulu. Aku mau praktek. Katanya dalam diriku ada kuasa. Aku berdoa. Di dalam nama Yesus. Setiap roh jahat yang, kan gitu. Sakit penyakit keluar. Nah kan harusnya gitu dong. Lah kita nggak pernah praktek beginian Pak. Apa-apa. Tolong Koensan. Tolong Civince. Mau sampai kapan Pak? Mau sampai kapan? Tujuan saudara dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara bisa melakukan hal-hal yang setelah dipenuhi Roh Kudus Anda punya kuasa. Anda bisa menengking kuasa gelap. Anda bisa mengusir setan. Anda bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan cuma sekedar tahu. Bukan cuma sekedar menganggap bahwa Roh Kudus ada. Tapi gak pernah panggil namanya. Tapi aku udah breakthrough loh sekarang. Aku jadi sering panggil nama Roh Kudus. Ada yang berikutnya loh. Yang berikutnya adalah saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara punya kuasa. Dan hati-hati dengan doa-doa kita. Karena seringkali doa-doa kita adalah doa yang tidak berotoritas. Doa kelihatan orang yang gak punya kuasa sama orang yang punya kuasa. Kelihatan dari doanya. Coba lihat. Lihat. Kelihatan dari doanya. Contoh. Markus 16. Ayat 15-16. Firman Tuhan bilang begini. Tumpangkan tangan atas yang sakit akan sembuh. Betul? Firman Tuhan katakan itu. Pertanyaannya, yang disuruh menumpangkan tangan atas yang sakit siapa? Siapa? Kalau saudara baca firman? Kita. Iya apa ya? Kan itu firman Tuhan. Tuhan bilang sama kita, tumpangkan tangan atas yang sakit. Yang sakit akan sembuh. Usir setan-setan demi namaku. Yang disuruh siapa? Kita. Coba bilang. Yang disuruh kita. Bilang kiri kanan. Yang disuruh kita. Bilang. Yang disuruh kita. Setuju? Saudara gak percaya nih. Mau perlu dibuka nih ayatnya. Markus 16 ayat 15-16. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ada di situ. Tumpangkan tangan atas yang sakit. Usir setan-setan demi namaku. Yang disuruh kita. Tapi kita seringkali mohon maaf. On. Karena kita kagak ngerti bahasa Indonesia. Makanya doanya beda. Doanya jadi begini. Tuhan Yesus
tolong sembuhkan. Tuhan bilang kan gue nyuruh lo. Kan saudara yang disuruh untuk nyembuhin. Kenapa saudara balik lagi? Tuhan Yesus tolong sembuhin. Kan sudah ada kuasa. Aku udah kasih lewat Roh Kudus. Pakai dong kuasanya untuk nyembuhin. Nah kenapa kita balik lagi? Enggak. Coba saudara punya asisten rumah tangga. Ada yang punya asisten rumah tangga di sini? 1, 2, 3 yang punya. Yang punya. Nah coba Cik Vince. Coba Cik Vince bilang. Siapa nama asisten rumah tangganya? Mbak Puput. Mbak Puput. Pak Oci dari Bandung bakal datang ntar nginep di rumah saya. Ya, kebetulan saya sama suami saya Kohensan lagi pelayanan. Nanti dia datang, nanti tolong disiapkan segala sesuatunya. Ya, karena dia nanti akan tidur di rumah saya. Begitu Kohensan, Cik Vince datang ke rumah, ya pembantunya. Ya, gimana? Oh belum datang Pak? Oh belum datang ya? Oke, ditunggu. Tiba din. Saya klakson, saya datang. Kohensan, Cik Vince bilang, tolong Mbak Puput bukain pagar. Cik Vince, tolong bukain pagar. Gimana? Kata Cik Vince, gua suruh lo bukain pagar. Siap. Kohensan, tolong bukain pagar. Kan gue nyuruh lo. Kenapa lu balik lagi? Tolong bukain pagar. Bagaimana ini? Gimana ini? Saya ngerti maksud anak-anak Tuhan tuh suka gini. Kalau gitu kan nanti jatuh-jatuhnya kita kan jadi sombong Pak ya. Kan kuasa kan punyanya Tuhan Yesus. Iya tapi udah dikasih sama kita Tong. Udah sama kita, udah ada. Tinggal dipraktekin doang. Yang penting jangan lupa pakai nama Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Yohanes 16 ayat 24. Mintalah supaya genaplah sukacitamu. Pakai otoritasnya. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Sembuhkan anak ini. Kata Tuhan, gue udah suruh lo. Tuhan ini ada setan, tolong Tuhan, tolong usirin Tuhan. Kata Tuhan, gue suruh lo untuk usir setan. Mulai hari ini jemaat duta kerajaan harus tahu kalau jadi duta kerajaan. Harus pede Pak. Jadi duta kerajaan gak pede. Kayak polisi cepek. Silakan Pak. Polisi cepek. Saya ada polisi cepek mah kalau lagi buru-buru mah. Gas. Lewat. Gak peduli saya. Saya lagi buru-buru. Kalau polisi lu berani. Prit. Gue lagi buru-buru. Dikejar Pak. Polisi cepek, mana ada ngejar kita. Sudah kok saya dalam perjalanan ke sini ada. Berhenti jalannya terus saya udah buru-buru ke sini Pak. Telat. Ke jam 6. Nggak tahu. Polisi cepek atur-atur kagak ada. Gue jalan aja. Nah kita seringkali anak Tuhan mentalitasnya kayak polisi cepek. Ya kalau boleh tolong ya keluar dari tubuh anak ini ya Pak ya. Tolong kopi. Aku bisa kopi. Terus langsung, oh kopi, bentar Mbak Puput tolong beliin kopi. Ini orang yang kesurupannya setannya pengen kopi. Kagak ada Pak. Itu di luar sana gayanya begitu. Kita mah enggak berotoritas. Apaan minta kopi. Keluar gak lo? Gue hitung sampai 3, keluar. Itu orang berotoritas Pak. Apalagi udah ngedoain orang yang ada di rumah sakit. Dan yang di rumah sakit napasnya udah sengal-sengal. Terus kita doa. Bapa di dalam sorga. Mulia sih. Kata hamba Tuhan yang kecil-kecil itu harus sering disebut nama Roh Kudus. Tuhan Yesus yang berkuasa. Roh Kudus. Aku datang kepadamu. Ampunilah dosa-dosa hambamu ini Tuhan. Yang penuh dengan dosa-dosa seperti cacing-cacing dan tanah liat. Ini orang lagi mau didoain, kita doa kayak begini Pak. Ini orang yang sakit, kagak ada doa yang lebih manjur nih. Apalah artinya hamba ini? Hamba tidak berguna di dalam hidup ini. Tuh, waduh, itu yang sengal-sengal udah makin cepat ke sorga itu namanya. Ya enggak lah, doa kayak begituan di rumah. Ntar udah ada di depan orang yang sakit nih, jangan begitu. Ampuni, abang kemarin habis ngegaplok istri Tuhan. Wah, ini Pak, wah, parah. Udah. Nggak ada orang yang senang kayak begituan Pak.
Beresin itu mah di rumah. Begitu datang sama yang sakit, berotoritas gitu. Oke. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa sesuai dengan firman-Mu, tumpangkan tangan atas yang sakit. Yang sakit akan sembuh. Aku tumpangkan tangan atas yang sakit. Mulai hari ini semua sakit penyakit keluar dari tubuh anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berotoritas. Tapi gimana kalau kagak sembuh? Bukan urusan kita itu mah. Cuma ngedoain. Urusan sembuh gak sembuh kan urusan Tuhan. Kita cuma numpangin tangan doang. Gara-gara ditumpangin tangan jadi mati orangnya. Bagus, lebih cepat ketemu Bapa di sorga loh. Hidup di dunia ini banyak penderitaan. Siapa bilang di sini bahagia? Kagak, banyak penderitaan Pak. Coba kelihatan dari wajah-wajahnya banyak cicilan belum lunas. Anda pikir itu bahagia? Kemarin lo enak liburan, bayar cicilannya. Bagaimana? Anda makin lama makin hidup di dunia, emangnya makin minim dosanya? Kagak Pak, makin nambah dosanya. Coba cek. Mendingan cepet-cepet check out ke surga, bener gak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Ya tapi urusan check out ke surga apa enggak? Bukan urusan kita itu mah. Yang punya nyawa, pemiliknya bukan kita. Kita cuma tumpangkan tangan atas yang sakit, ya sudah. Mulai hari ini, kalau Anda melihat ada dijual rumah. Kenapa dijual? Ini soalnya tusuk sate Pak. Terserah mau tusuk sate, kagak tusuk sate. Ini soalnya di sini pernah terjadi pembunuhan Pak. Di sini angker Pak, banyak setannya. Beli. Cuan. Bilang kiri kanannya, beli karena cuan. Bilang kiri kanannya, beli karena cuan. Kenapa kagak dibeli Pak? Beli. Itu orang, itu rumah yang banyak angker, banyak setannya. Terjadi pembunuhan, kepala dipenggal lah, kaki potong lah, apa segala macam. Beli Pak. Kenapa? Dibilang itu semua orang takut karena itu ada setannya. Beli Pak, karena dijual murah. Percaya Pak. Percaya. Dijual murah. Saatnya gereja beli Pak. Langsung kita datang, setan minggir. Nggak percaya nih. Ya ampun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ada kuasa, cuman kitanya aja kagak pede. Kita udah pakai baju polisi, udah ada kuasa nih. Tapi ngatur lalu lintas. Oke. Prit, nggak mau. Oh ya nggak apa-apa Pak, boleh lewat. Mbak bukan polisi Pak, kayak beginian Pak. Ada otoritas. Keluar nih jadi anak Tuhan harus punya otoritas. Kenapa nggak berotoritas? Anda nggak tahu ayat ini sih. Saya dari kecil ditanamkan loh sama papa saya. Kamu walaupun kecil-kecil ada kuasanya. Mulai hari ini kalau adik kamu sakit, ada siapa sakit, coba pede aja. Sebelum ke dokter, doain. Praktek saya Pak. Dari kecil. Sudah nggak ada lagi takut. Itu banyak itu di kuburan banyak setan yang nggak apa-apa. Ya cuma jangan tidur di sana, ngapain juga. Saya juga nggak mau tidur di sana mah. Udah ada rumah, ngapain tidur di kuburan? Berani nggak? Udah nggak usah mencobai Tuhan Allahmu. Tapi kalau dia menyerang kita, dia apa-apa sama kita, lawan. Jangan takut. Bilang, lawan. Lawannya lemes begitu, saudara. Lawan. Lawan. 1, 2, 3. Belum disuruh. Lawannya ya. 1, 2, 3. Nah gitu. Duta kerajaan itu baru. Duta kerajaan memble begini. Bagaimana caranya? Ingat, bukan cuma tahu, bukan cuma panggil. Tapi berikutnya apa? Wah, ngulang lagi nih dari awal nih. Kayak begini sih caranya. Yang kedua apa? Dipenuhi Roh Kudus. Tapi itu bukan yang terjauh Pak. Ada banyak orang stop soalnya sampai dipenuhi Roh Kudus. Udah stop, udah. Pikir dia, and you and me, and. Bukan, belum. Masih ada step berikutnya. Karena apa? Hari-hari ini banyak gereja yang mengagung-agungkan. Yang merasa udah hebatnya luar biasa. Kalau udah dipenuhi Roh Kudus. Percayalah, tujuan yang terjauh. Untuk Roh Kudus memenuhi kita. Itu bukan untuk membuat kita jadi sakti doang. Bukan. Tapi untuk jadi saksi. Sakti sama saksi beda Pak. Kalau gitu kita gak usah sakti. Oh jangan, tetap sakti dong. Tapi bukan itu yang terjauh. Ada berikutnya Pak. Jangan berhenti di situ. Kan banyak sekarang gereja jualan minyak. Iya Pak ya? Jualan sapu tangan.
Kan sapu tangannya bisa nyembuhin. Minyaknya bisa nyembuhin. Itu cuma media, Pak. Gimana kalau kaos kaki yang habis dipakai pendetanya? Udah 3 hari 3 malam nih khotbah. Bisa pingsan kita, Pak. Bisa pingsan kita. Mau dibeli, Pak? Buat saya, kalau ada yang sampai mau beli, ini orang on yang beli. Kagak. Nggak usah. Tuhan kalau menyembuhin, nggak pakai media juga bisa. Loh, papa saya itu dipenuhi Roh Kudus, nggak ada hamba Tuhan yang tumpang tangan. Ayo ikuti doa saya, ikuti doa saya. La, lili, lo. Coba ikuti. Wah, itu kursus namanya, Pak. Mana dipenuhi Roh Kudus nggak begitu? Papa saya lagi sikat gigi. Lagi sikat gigi tiba-tiba kita jadi begitu. Kemasukan Roh Kudus. Nggak ada hamba Tuhan yang numpangin, nggak ada. Tiba-tiba terjadi kuasa. Tapi bukan itu yang terjauh. Gereja nggak cukup sampai di situ. Karena tujuan yang terjauh adalah salah satunya. Anda harus jadi saksi. Bukan sakti doang. Kenapa? Karena ini. Nih. Karena ini. Nah ini. Coba. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus. Anda akan dapat ini nih. Roh Kudus penuhi kami. Set. Perkataan hikmat. Perkataan pengetahuan. Iman. Menyembuhkan. Mujizat. Bernubuat. Membedakan roh. Bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Ketika Anda dipenuhi Roh Kudus. Anda bisa atau bahkan punya potensi untuk Anda mendapatkan ini. Iya apa ya? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dapat ini. Ini sakti-sakti loh, Pak. Perkataan hikmat, sakti ini. Perkataan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh. Ini sakti semua, Pak. Ya. Bapak yang pakai baju merah. Ya, Bapak ini. Ya, Bapak yang pakai baju merah. Sebentar, Pak. Duduk, sebentar, Pak. Tuhan bilang, Bapak akan dipakai oleh Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Kok bisa tahu ya, Pak? Gak tahu. Itu prediksi ke depan. Tapi ada hamba Tuhan yang gak kenal saudara tiba-tiba. Ya, oke. Anda, ya. Yang tinggi, ya oke. Tuhan bilang ada kanker di dalam hidupmu. Loh, kok tahu? Sakti. Sakti gak? Sakti loh, Pak. Saya aja sering kali kagum loh. Ada hamba Tuhan yang gak kenal tiba-tiba. Ya, kamu sedang ada masalah dengan mamimu, betul? Kok tahu sih? Hebat loh. Gak ada yang ngasih tahu, gak ada yang pembisik-pembisik. Gak ada. Jangan salah, Pak. Ini sakti, Pak. Ini penuh Roh Kudus sakti. Tapi tahukah saudara? Menjadi sakti itu instan. Betul tak? Saudara minta penuhi aku dengan Roh Kudus. Tak, langsung dapat. Ya, tapi kalau menjadi saksi, Anda harus melewati proses. Enggak instan. Anda harus lewati penderitaan. Anda harus lewati kesulitan. Anda harus lewati pergumulan. Anda harus lewati kesesakan. Anda harus lewati keluarga yang mumet banget. Bagaimana caranya saudara bisa jadi saksi? Kalau saudara enggak pernah melewati atau mengalami. Kalau Anda dapat tes, tujuannya testify. Testify itu testimoni, kesaksian. Gak ada orang namanya mau bersaksi, gak ada ceritanya. Gimana caranya? Saya mau bersaksi, Pak. Apa yang mau disaksikan? Gak ada, Pak. Kan gak mungkin. Harus ada ceritanya. Dulu saya pernah mengalami ini. Tapi Tuhan akhirnya ketika saya harus melewati berbagai macam kesulitan. Saya melihat bagaimana Tuhan. Artinya saudara mengalami dulu. Mengalami ujian-ujian dalam hidup. Kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ya, itu. Terus apa lagi? Kalau menjadi sakti kan biasanya untuk kemuliaan diri. Coba, betul gak? Didoain sembuh, langsung. Kan ada gini.
Ada lubang itu. Oh. Gila kamu nyamba Tuhan luar biasa loh. Orang yang tadinya anak lo sakit sekarang bisa sembuh sama kamu. Aduh makasih banget ya Pak. Bapak keren Langsung. Anjay. Kan gitu kan. Kita langsung. Pak. Kemuliaan diri Pak. Tapi kalau menjadi saksi mana ada Pak kemuliaan diri Pak. Kalau Kohensan dituduh mencuri kendaraan orang lain. Pada hari itu saya bersama-sama dengan Kohensan. Lalu saya dipanggil sama pengadilan. Ini mau dihukum nih Kohensan nih ngambil kendaraan orang sembarangan. Lah saya ada bersama-sama dengan Kohensan pada malam itu. Tidak ada dia mencuri kendaraan. Lalu saya ditanya. Apakah Bapak benar bahwa Bapak saat itu berada bersama-sama dengan Bapak Hensan? Yes. Pada malam itu? Yes. Pada malam itu dituduhkan bahwa Pak Hensan telah datang ke rumah jemaatnya dan mengambil kendaraannya. Tidak. Saya bersama-sama dengan beliau. Saya makan batibul. Saya bersaksi buat siapa? Buat Pak Hensan. Bukan untuk kemuliaan diri. Gue kan gak ada Pak. Buat dia. Bukan buat saya. Bukan. Kalau saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang telah saudara lewati lembah kekelaman. Dan saudara menang, saudara bersaksi, itu bukan buat diri saudara, itu bukan. Itu buat Tuhan saudara, buat Tuhan Yesus. Nggak ada terus tiba-tiba gini, gila nggak? Hebat gila. Loh, edan itu namanya. Kan ini bersaksi buat siapa? Saya ada di pengadilan bersaksi buat Kohensan, bukan buat saya, bukan. Untuk kemuliaan Tuhan kita bersaksi itu. Makanya orang tuh kalau mau jadi sakti mah gampang instan. Saya kenapa harus kasih gambar ini? Nih coba ini. Kenapa saya kasih gambar ini? Ini kan superhero yang semuanya instan. Digigit sama laba-laba. Ya kan? Tiba-tiba, kenapa gue bisa nempel ya di dinding ya? Itu instan kan Pak? Ini semua ini coba tonton aja filmnya. Semuanya instan Pak. Langsung jadi sakti. Mau jadi saksi. Mana ada instan Pak. Kan harus lewati dulu semua masalah. Pergumulan hidup, kagak ada duit. Jemaat bandel. Pemimpinnya keras kepala. Biar imbang. Kalau enggak kan gembala dibelain terus. Bagaimana? Ya jemaat juga dibelain. Nah, kita gembala juga penuh dengan kekurangan kok. Namanya manusia. Iya Pak ya? Iyalah sempurna. Coba lihat. Menjadi sakti adalah pemberian Tuhan kepada saudara. Ya, betul. Tapi pertanyaan, saudara ngasih apa sama Tuhan? Pada saat saudara menjadi saksi, saudara ngasih itu sama Tuhan. Kalau jadi sakti dari Tuhan buat saudara. Jadi saksi itu dari saudara buat Tuhan. Kan gitu. Ya Pak ya? Itu dia. Makanya hidup jangan cuma nungguin dari Tuhan terus ngasih buat kita. Kita harus ngasih juga buat Tuhan. Dalam bentuk jadi saksi. Tahu Roh Kudus? Panggil Roh Kudus. Bukan cuma menganggap dia ada doang. Oh, berikutnya. Saya harus dipenuhi Roh Kudus supaya saya punya kuasa. Sedap. Oke, setelah itu berikutnya. Saya harus jadi saksi. Supaya saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Yang keluarga kita alami. Bagaimana Tuhan menyertai. Bagaimana Roh Kudus membimbing kita. Anda harus melewati itu. Sekali lagi, mari. Tujuan yang terjauh bukanlah supaya menjadi sakti. Melainkan menjadi saksi. Berdoa supaya keluarga-keluarga di tempat ini boleh menjadi saksi Kristus. Bukan cuma menjadi sakti. Ada banyak orang bercerita jadi saksi. Tapi dia mungkin kurang sakti. Ya gak apa-apa, doa. Minta Roh Kudus memenuhi saudara supaya saudara bisa menjadi sakti. Boleh, tapi jangan berhenti di situ. Karena berikutnya tantangan terberatnya bukan jadi sakti dong. Tapi harus jadi saksi. Dan risikonya kalau mau jadi saksi, Anda harus melewati berbagai macam penderitaan, kesesakan, kesulitan. Wow. Saya tutup dengan kalimat ini. Mari, bertumbuhlah. Dari menjadi sakti, menjadi saksi. Coba bilang kiri kanannya. Dari sakti, jadi saksi. 2, 3.
Saya selesai. Saya minta pemain musik. Saya berdoa supaya duta-duta kerajaan Allah di tempat ini enggak cuma berhenti menjadi gereja yang sakti, tapi gereja yang menjadi saksi. Di mana aja kita ketemu orang, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu untuk kepentingan kerajaannya, untuk kepentingannya. Yang percaya katakan amin. 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 Saya tutup dengan sebuah kalimat sederhana. Saya tanya, film apa yang pernah kamu tonton yang paling keren? Marvel. Pak, pernah nonton film yang filmnya keren banget, Pak? Spiderman. Wih, gila Bapak nih tua-tua nih seneng juga sama Spiderman. Pak, kalau kita nonton film keren deh, tanpa sadar kita suka cerita kan ya? Bener gak sih? Gila, gue kemarin nonton film keren banget loh. Spiderman, udah nonton belum? Belum. Wih, tonton. Keren. Itu kemarin-kemarin itu ada film keren itu. Film Thailand. Apa itu? Tentang grandma itu. Tentang oma. Katanya apa sih itu nama judulnya? Ada yang tahu gak sih? 1000 pokoknya. Nah itu dia. Kan panjang tuh namanya tuh. Itu keren. Itu orang tuh banyak cerita sama saya. Bahkan media sosial aja jadi ajang untuk saudara bercerita kan. Ya kan? Anda gak ngomong panjang-panjang kan. Cuma posting. Langsung gambar mewek orang. Terus orang nanya. Film apaan tuh? Wah gila bro. Lu tonton aja. Gila itu dari awal sampai akhir. Ngenes banget. Gue pengen nangis. Bukan cuma gue pengen nangis. Ujungnya gue nangis terus. Anda cerita gak? Cerita ya? Saya tanya. Anda dibayar berapa sama tukang filmnya? Gak ada yang bayar kan? Gak ada. Tapi kok bisa cerita ya? Kenapa Anda gak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Anda tulis di media sosial bagaimana Tuhan baik dalam hidup saudara? We never know. Kita gak pernah tahu. Ada orang yang lagi dalam keadaan desperate terus lihat postingan saudara terus. Oh ya bro. Boleh dong ceritain. Pengalamannya kayak apa? Mungkin Pak. Mungkin kok. Ayo jadi saksi. Gak cuma jadi sakti doang. Sederhana itu. Kalau Anda bisa cerita tentang film yang keren, mobil yang keren, rumah yang keren, liburan yang keren. Gak ada yang bayar saudara. Saudara bisa cerita. Kenapa saudara gak cerita tentang kebaikan Tuhan? Sampai ada orang yang oke, aku mau mengalami seperti itu. Gimana caranya? Sedap. Keren. Caranya adalah saudara langsung bisa bawa dia pada Kristus kan? Mari. Jadi saksi Kristus. Itu yang terjauh. Nanti ibadah sore ada yang terjauh kedua yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Beda topiknya sama yang ini. Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ini kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau telah menyingkapkan kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi. Ampuni kami ya Bapa. Kalau selama ini kami hanya sadar bahwa Roh Kudus ada. Tapi seringkali kami menganggap Roh Kudus itu cuma nama. Manggil juga enggak. Tapi hari ini Tuhan singkapkan. Mulai hari ini aku akan lebih sering memanggil nama Roh Kudus. Maafkan kami Roh Kudus. Kalau namamu kurang. Kalau namamu jarang kami sebut dalam doa kami. Kau jarang disebut di dalam pembicaraan kami. Mulai hari ini kami mau berubah. Dan kami gak cukup cuman itu. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus.
datang dalam hidup kami, penuhi seluruh hidup kami. Supaya kami punya kuasa seperti yang Engkau janjikan. Dan jadikan kami berikutnya untuk menjadi saksi-Mu. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keindahan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga ada banyak orang yang bisa dibawa kepada Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Bapa yang mau meresponi firman Tuhan. Mungkin saudara kurang menganggap Roh Kudus dan hari ini saudara berkata, saya mau memanggil-Mu Roh Kudus lebih sering dalam hidup saya. Karena Engkau pribadi. Saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau menjadi saksi. Saya tidak tahu saudara dapat poin 1, 2 atau 3. Tapi whatever, apapun. Kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, mau meresponi panggilan yang hari ini Tuhan nyatakan kepada saudara untuk engkau bertobat, untuk engkau berubah, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada, kita berdoa, kita responi. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang kami cintai, Roh Kudus yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Hari ini kami mau berubah. Kami mau lebih sering memanggil Roh Kudus di dalam doa kami, pembicaraan kami. Kami mau dipenuhi Roh Kudus supaya kami punya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di muka bumi ini. Tapi yang terjauh bukan itu. Duta-duta kerajaan Tuhan di tempat ini. Yang terjauh adalah untuk menjadi saksi, dan kami mau menjadi saksi. Sekalipun kami harus melewati begitu banyak rintangan di dalam keluarga-keluarga kami. Di dalam hubungan-hubungan kami, di dalam bisnis kami, pekerjaan kami. Tapi kami berdoa, kami lewati itu, kami jalani itu. Kami gak komplain, kami gak marah-marah. Kami gak bersungut-sungut, kami gak mempertanyakan. Because we know, karena kami tahu kami harus mengalami tes di dalam kehidupan kami. Ujian-ujian di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa ujungnya kami harus testify. Kami harus testimoni. Kami harus menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Cerita di balik semua itu. Ada peran Tuhan, ada peran Roh Kudus, ada peran Bapa dalam hidup kami. Sehingga orang-orang di luar sana boleh tertarik untuk mengalami apa yang kami alami. Berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai bicara. Tuhan yang akan terus bekerja melawat setiap kami keluar dari tempat ini menjadi duta-duta kerajaan yang tahu betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Amin. Terima kasih buat Kak Oci yang sudah berbagi pesan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu dalam perjalanan hidup kita telah diberikan sebuah anugerah menurut saya, seorang penolong yaitu Roh Kudus. Beberapa waktu yang silam saya ngobrol dengan seorang pria, seorang suami. Menurut saya dia baru saja aktif dengan sungguh-sungguh terlibat di dalam ibadah. Tahun kemarin waktu ulang tahun gereja, kalau masih ingat ya, going share tentang pribadi Roh Kudus. Nah, sejak itu dia berkata kepada saya tuh kalau mau pergi antar anak sekolah, bangun pagi mau buka usaha, kalau saya belum menyapa Roh Kudus, ada yang kurang dalam diri saya. Ya, jadi kalau dia berangkat ke antar anak sekolah, dalam perjalanan dia bilang dia suka ngobrol sama Roh Kudus. Ya, saya percaya itulah hal yang memang harus kita kerjakan. Bergaul karib dengan Tuhan, salah satunya bergaul karib dengan pribadi Roh Kudus. Ya, saya banyak hal menerima hal-hal baru, hikmat, pewahyuan. Itu karena Roh Kudus yang mengajar. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat GPS, ya, dia guru yang mengajar kita. P, dia penuntun, dia pemimpin, dan S, dia sahabat kita. Ya, dia yang mengerti hati kita. Jadi Bapak Ibu berkomunikasilah sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Dia ada untuk menolong kita, dia ada untuk menuntun kita dan mengajar kita untuk mengalami banyak hal yang baru, pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan menjadi saksi Tuhan. Amin.
Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Kami bersyukur Tuhan terlibat di dalam seluruh aktivitas ibadah kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, pribadi Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran, yang mengajar kami. Kami bersyukur Roh Kudus tolong setiap kami, Engkau yang terus menolong dan memberi kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengar setiap hari, supaya kami bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kiranya Tuhan terus menolong hamba-Mu ini, memperlengkapi, memberdayakan hikmat pewahyuan, beragam-ragam hikmat kiranya ada atas hidup hamba-Mu, dan menolong dia untuk menjadi berkat dalam pelayanannya di mana saja dia berada. Tuhan pakai hidupnya, keluarganya, pelayanannya jadi berkat bagi banyak orang supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa kasih sayang, daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita, supaya lewat hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.